Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gor Erlangga Damanik dari kelas paralel 4 dengan nomor MPM 4118191191019. Saya ingin mempresentasikan tentang dinamika perkembangan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Lanjut aja. A. Subjek pendidikan. Pendidikan dan peserta didik merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan Islam. Kedua komponen ini saling berinteraksi dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, pendidikan sangat berperan besar sekaligus menentukan kemana arah potensi peserta didik yang akan dikembangkan, serta peserta didik juga diharapkan mampu menjadi penggerak laju reformasi pada saat ini dan sekaligus menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. B. Peserta didik. Pengertian peserta didik. Peserta didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu, peserta didik juga dikenal dengan istilah lain seperti siswa, mahasiswa, warga belajar, pelajar, murid, serta santri. Peserta didik sebagai subjek belajar. Peserta didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita dan memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapai secara optimal. Jadi dalam proses pembelajaran mengajar yang perlu diperhatikan pertama kali adalah peserta didik bagaimana keadaan dan kemampuannya. Baru setelah itu menentukan komponen-komponen yang lain. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh peserta didik sebagai subjek belajar, yaitu pertama, memahami dan menerima keadaan jasmani. Yang kedua, memperoleh hubungan yang memuaskan dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, mencapai hubungan yang lebih matang dengan orang dewasa. Yang keempat, mencapai kematangan emosional. Yang kelima, menunjukkan kepada keadaan berdiri sendiri dalam lapangan finansial. Yang keenam, mencapai kematangan intelektual. Yang ketujuh, membentuk pandangan hidup. Dan yang ke-8, mempersiapkan diri untuk mendirikan rumah tangga sendiri. Karakteristik anak usia SD. Mereka mengembangkan rasa percaya dirinya terhadap kemampuan dan pencapaiannya yang baik dan relevan. Meskipun anak-anak membutuhkan keseimbangan antara perasaan dan kemampuan dengan kenyataan yang dapat mereka raih, namun perasaan akan kegagalan atau ketidakcakapan dapat memaksa mereka berperasaan negatif terhadap dirinya sendiri, sehingga menghambat mereka dalam belajar. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah pertama SMP. Yang pertama, perkembangan dalam sikap kognitif. Untuk membahas perkembangan kognitif atau berpikir pada anak saat berada di sekolah, berada di sekolah menengah pertama atau SMP. Dikemukakan pandangan dari Piaget, Vygotsky, dan para ahli psikologi pemrosesan informasi processing teori. Yang kedua, perkembangan dalam sikap emosional. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ seksual, mempengaruhi perkembangan emosi dan dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah atau disebut SMA.
Psikolog memandang anak usia SMA sebagai individu yang berada pada tahap yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan individu. Ketidakjelasan ini karena mereka berada pada periode transisi, yaitu dari periode anak-anak menuju periode yang dewasa. Pada masa tersebut, mereka melalui masa yang disebut masa remaja atau pubertas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia SMP dan SMA. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Yang kedua ada kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberikan dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif. Anak memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang kelima ada kapasitas mental emosi dan inteligensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi mempengaruhi sekali terhadap perkembangan sosial anak. H. Jenis-jenis kebutuhan anak usia SMP dan SMA. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan pokok yang pertama harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Kata primer sendiri berasal dari kata primus yang artinya pertama. Secara umum, kebutuhan primer pada anak usia SMP dan SMA terdiri atas pangan, sandang, dan papan atau makanan, pakaian, dan rumah. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Adapun kata sekunder berasal dari kata sekundus yang berarti kedua. Dalam kehidupan remaja atau SMP dan SMA membutuhkan fasilitas elektronik yang dapat memudahkan kerja mereka. Dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan ketiga yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kata tersier berasal dari kata tertius yang berarti ketiga. Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan mewah atau lux. Kebutuhan tersier dapat mengangkat reputasi seorang siswa di kalangan remaja. Dinamika perilaku individu anak SD, SMP, dan SMA. Berikut ada 5 daftar masalah yang selalu dihadapi para remaja di sekolah. Yang pertama, perilaku bermasalah atau problem behavior. Masalah perilaku yang dialami remaja di sekolah dapat dikatakan masih dalam kategori wajar jika tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Dampak perilaku bermasalah yang dilakukan remaja akan menghambat dirinya dalam proses sosialisasinya dengan remaja lain, dengan guru, dan dengan masyarakat. Yang kedua, perilaku menyimpang atau disebut dengan behavior disorder. Perilaku menyimpang pada remaja merupakan perilaku yang kacau yang menyebabkan seorang remaja kelihatan gugup atau nervous dan perilakunya tidak terkontrol.
memang diakui bahwa tidak semua remaja mengalami behavior disorder. Yang ketiga, penyesuaian diri yang salah, behavior maladjustment. Perilaku yang tidak sesuai yang dilakukan remaja biasanya didorong oleh keinginan mencari jalan pintas dalam menyelesaikan sesuatu tanpa mendefinisikan secara cermat akibatnya. Yang keempat, perilaku tidak dapat membedakan benar salah. Kita disebut conduct disorder. Kecenderungan pada sebagian remaja adalah tidak mampu membedakan antara perilaku benar dan salah. Wujud dari conduct disorder adalah munculnya cara pikir dan perilaku yang kacau dan sering menyimpang dari aturan yang berlaku di sekolah. Penyebabnya karena sejak kecil orang tua tidak bisa membedakan perilaku yang benar dan salah pada anak. Yang kelima, attention deficit hyperactivity disorder, yaitu anak yang mengalami defisiensi dalam memperhatikan dan tidak dapat menerima impuls sehingga gerakannya tidak dapat terkontrol dan menjadi hyperaktif. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.